Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kali ini saya membahas masalah problematika perlindungan hak cipta terhadap permainan video di Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, perkenankan saya langsung ke pembahasan. Sama halnya dengan negara-negara lain dalam tulisan ini, di Indonesia permainan video tidak diatur dalam undang-undang tersendiri, melainkan salah satu jenis hak cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Di Indonesia, permainan video merupakan jenis ciptaan yang dilindungi secara tegas termuat dalam pasal 40 huruf R Undang-Undang Hak Cipta. Namun kenyataannya jarang pelanggaran hak cipta permainan video berujung di pengadilan. Hak cipta merupakan hak eksklusif, yaitu hak yang semata-mata hanya diperuntukkan bagi pencipta dan atau pemegang hak ciptanya untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya, dan karenanya tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkannya tanpa izin terlebih dahulu dari pencipta dan atau dari pemegang hak ciptanya. Dengan kata lain, suatu kegiatan tidak layak disebut sebagai bentuk pelanggaran hak cipta apabila seseorang tidak melanggar hak eksklusif dari pencipta. Dari penjelasan ini, maka dapat dipahami, pelanggaran hak cipta merupakan delik aduan. Artinya suatu pelanggaran hak cipta terhadap permainan video tidak dapat diproses pidana tanpa didahului oleh laporan polisi dari pencipta dan atau pemegang hak ciptanya dalam hal ini, yaitu games developer. Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta. Berdasar penjelasan tersebut, bukan berarti game developer sengaja tidak melaporkan dugaan adanya pelanggaran hak cipta. Tetapi karena khususnya di Indonesia, pengaduan adanya pelanggaran hak cipta terhadap permainan video menjadi sulit dilakukan oleh sebab menyangkut hajat hidup orang banyak. Tidak dapat dipungkiri industri penjualan video game bajakan sudah terlalu meluas di Indonesia ini, menjadi salah satu mata pencaharian banyak orang, sehingga menjadi tantangan yang cukup sulit dihadapi oleh aparat penegak hukum. Pendapat penulis tentang pelanggaran hak cipta video game sulit ditegakkan di Indonesia karena menyangkut mata pencaharian banyak orang tersebut erat kaitannya dengan teori sosiologi hukum. Adapun dalam pendekatan sosiologis terhadap hukum, diterangkan bahwa yang melatar belakangi terhadap pelanggaran tersebut sebab 1. Tidak adanya sanksi yang cukup berat, dengan demikian masyarakat tidak menghubungkan antara pelanggaran hukum dan makna sanksinya. 2. Pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran yang dilakukan secara bersama-sama, bukan merupakan tindakan individual. 3. Aturan tersebut tidak sesuai dengan kondisi dan keadaan mereka, atau dengan kata lain tidak sesuai dengan keyakinan dan pemahaman mereka. Untuk lebih jelasnya, penulis analisa sebagai berikut. 1. Tidak adanya sanksi yang cukup berat, dengan demikian masyarakat tidak menghubungkan antara pelanggaran hukum dan makna sanksinya. Sebenarnya sanksi terhadap pelanggaran hak cipta sangat berat. Undang-Undang Hak Cipta telah memberikan perlindungan kepada pencipta berupa gugatan ganti rugi secara perdata, serta adanya hak negara untuk melakukan penuntutan secara pidana, sesuai pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta yang selengkapnya adalah sebagai berikut. 1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf I untuk penggunaan sarana komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. 2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf C, huruf D, huruf F dan atau huruf H untuk penggunaan sarana komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah. 3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf A, huruf B, huruf E dan atau huruf G untuk penggunaan sarana komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Suatu pelanggaran hak cipta harus memuat unsur tanpa hak atau izin untuk penggunaan komersial. Artinya dalam kasus pembajakan video games,
maka pihak yang paling dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum yaitu pihak-pihak yang memperoleh keuntungan komersial. Permasalahannya adalah sebagaimana penulis terangkan dalam angka 2. Pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran yang dilakukan secara bersama-sama, bukan merupakan tindakan individual. Tidak dapat dipungkiri, industri penjualan video games bajakan sudah terlalu meluas di Indonesia ini, menjadi salah satu mata pencaharian banyak orang, sehingga menjadi tantangan yang cukup sulit dihadapi oleh aparat penegak hukum. Perkembangan online shop di Indonesia menjadi transaksi penjualan video games bajakan menjadi semakin mudah dan meluas. Ketiga, aturan tersebut tidak sesuai dengan kondisi dan keadaan mereka. Sementara kondisi dan keadaan perekonomian masyarakat di negara Indonesia jauh tertinggal dibandingkan di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Jepang. Dan faktanya, Amerika Serikat dan Jepang rupanya yang mendominasi selaku negara asal games developer. Contoh nyata permainan video terkenal The Sims 4 yang diterbitkan oleh Electronic Arts asal negeri Amerika Serikat dibanderol dengan harga yang cukup tinggi, yaitu Rp562.000 untuk versi originalnya saja. Dan bahkan untuk permainan video The Sims Force, versi lengkapnya bisa mencapai total harga Rp10 juta. Tentu saja harga permainan ini terbilang cukup fantastis bagi masyarakat Indonesia yang berpendapatan Rp1.500.000 sampai dengan Rp3 juta setiap bulannya, akan memilih permainan video bajakan yang hanya dibanderol seharga kurang lebih Rp25.000 per permainan. Dapat diperkirakan dari harga penjualan permainan video bajakan tersebut, maka keuntungan yang diperoleh oleh penjual maupun distributor tidaklah besar, mengingat pelaku usaha di bisnis ini juga sangat banyak. Begitu juga dengan usaha rental video game yang target pasarnya kebanyakan anak-anak sekolah, maka hanya menetapkan harga Rp5.000 sampai dengan Rp10.000 tiap jamnya akan lebih memilih menggunakan versi bajakan. Penggunaan internet juga menambah tingginya angka pembajakan terhadap permainan video, seperti mendownload dari situs tertentu. Kemudian penggunaannya hanya untuk diri sendiri dengan tidak bertujuan komersial. Sementara suatu pelanggaran hak cipta harus memuat unsur tanpa hak atau izin untuk penggunaan komersial. Teori sosiologi hukum mengajarkan kita bahwa keefektifan hukum turut dipengaruhi oleh perubahan hukum maupun perubahan sosial. Dapat dikatakan bahwa ketaatan maupun ketidaktaatan hukum dipengaruhi oleh perubahan sosial. Efektif atau tidaknya suatu hukum juga sangat bergantung pada mampu atau tidaknya suatu hukum tersebut menyesuaikan dengan perubahan masyarakatnya. Selain daripada itu, kompleksitas elemen-elemen yang termuat dalam konten video game itu sendiri cukup menjadikan upaya perlindungan hak cipta terhadap permainan video menjadi tantangan tersendiri bagi games developer, sebab di dalamnya terdiri dari beberapa hak kekayaan intelektual yang juga harus mendapat perlindungan HKI, seperti terkait visual grafis yang ditampilkan, latar belakang musik yang mengiringinya, pengisi suara aktor dalam permainan, jalan cerita layaknya sebuah film, teknologi komputer baik perangkat keras maupun lunak yang digunakan untuk menciptakan games tersebut, maupun elemen-elemen yang digunakan dalam permainan seperti kendaraan, bangunan, dan lain-lain. Misalkan saja sebuah visual kendaraan yang digunakan dalam permainan video tentunya harus mendapatkan izin merek dari produsen terkait. Jika tidak, tentu saja upaya memperoleh perlindungan hak cipta terhadap video games tersebut menjadi sulit. Dalam sudut pandang Islam terkait larangan menggunakan bajakan sebenarnya termuat dalam Quran surat Al-Surah ayat 183 berbunyi, "Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan." Sementara hadis riwayat Ahmad menuliskan, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ketahuilah bahwa tidak halal bagi seseorang sedikit pun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya." Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.